Karya ilmiah upaya kerjasama lembaga dan orang tua dalam pendidikan anak usia dini oleh Azafulaidah NIM 86207181502001 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Bab 1. Pendahuluan A. Latar belakang masalah. Masih banyak kenyataan yang terjadi di masyarakat, adanya orang tua yang masih mempunyai pola pikir bahwa pendidikan itu sepenuhnya tanggung jawab pihak lembaga pendidikan saja. Seringkali orang tua menumpuk harapan terlalu tinggi pada lembaga pendidikan sehingga banyak orang tua yang berani membayar mahal biaya pendidikan anaknya. Di sisi lain, tidak sedikit orang tua yang menuntut lembaga pendidikan harus berbuat seperti yang dikehendaki dan kecewa jika hasil pendidikan di lembaga tersebut tidak sesuai dengan harapannya. Fenomena keliru ini harus segera diluruskan agar tanggung jawab tinggi muncul dalam keluarga sehingga keluarga khususnya ibu dan ayah juga berperan sebagai pendidik di rumah. B. Ruang lingkup pembahasan masalah. 1. Peran orang tua dan pendidikan anak usia dini. 2. Peran masyarakat pada pendidikan anak usia dini. 3. Hubungan lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat. Hubungan lembaga PAUD dan orang tua dalam konteks umum. Hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat dalam konteks umum. Hubungan lembaga PAUD dengan orang tua dalam pandangan Ketile. Hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat dalam pandangan Ketile menjelaskan kepemimpinan untuk kerjasama yang efektif dengan keluarga, orang tua peserta didik dalam pandangan Marjorie Ebek. C. Tujuan pembahasan masalah. 1. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengkaji hubungan sebuah lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat. 2. Memahami hubungan antara lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat. 3. Memahami tugas-tugas sebagai pengelola lembaga PAUD dalam membina hubungan dengan orang tua, murid, dan masyarakat luas. D. Masyarakat pembahasan masalah. Manfaat pembahasan masalah. 1. Manfaat bagi penulis adalah dapat memahami hubungan dan tugas-tugas pengelola sebuah lembaga PAUD terhadap orang tua, wali murid, serta masyarakat sekitarnya. 2. Agar tulisan ini dapat dikembangkan oleh pembaca sehingga memahami mengenai hubungan lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat dapat digali lebih mendalam serta dapat mewujudkan implementasinya di lapangan. Bab 2. Kajian pustaka. Peran orang tua pada pendidikan anak usia dini. Masa depan anak sesungguhnya ada di tangan kedua orang tuanya. Bila orang tua senantiasa memperhatikan perkembangan buah hatinya, niscaya masa depan anaknya akan jauh lebih baik. Penelitian pendidikan anak usia dini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memperlihatkan aktivitas di rumah. Pendidikan anak usia dini merupakan masa terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia yang memegang kendali dalam perkembangan kehidupannya. Peran masyarakat dan pendidikan anak usia dalam pendidikan anak usia dini. Sungguh suatu hal yang ironis betapa teknologi modern ternyata belum bisa memberi manfaat atau efek yang positif pada anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak zaman sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh televisi, di mana tak ada filter yang bisa menyaring secara efektif hal yang baik untuk anak. Kita juga bisa membedakan bahwa di lingkungan pedesaan dengan lingkungan perkotaan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pendidikan, di mana di perkotaan anak-anak usia dini banyak yang menyatu pendidikan untuk anak usia dini. Melihat dari perkembangan anak yang memerlukan perhatian khusus oleh orang tua, pendidikan anak usia dini perlu tersosialisasikan kepada masyarakat agar visi PAUD dapat tercapai sebelum anak tersebut masuk ke sekolah dasar. Hubungan lembaga PAUD dengan orang tua dan masyarakat. Berkomunikasi dengan orang tua merupakan salah satu tanggung jawab pendidik, demikian juga dengan orang tua. Mereka perlu menjamin komunikasi dengan pendidik. Komunikasi timbal balik ini akan sangat efektif untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada anak usia dini.
orang tua dan pendidik saling berbagi informasi baik mengenai program lembaga maupun tentang individual anak. Orang tua dapat mengetahui program-program yang akan dan sedang dilaksanakan oleh lembaga. Di samping itu dapat memberi saran serta kritikan tentang pelaksanaan program-program dan saling bekerja sama demi kemajuan lembaga tersebut. Pendidik dapat menginformasikan dan berdiskusi tentang perkembangan anak selama mengikuti kegiatan di lembaga tersebut dan juga menggali informasi dari orang tua tentang berbagai hal mengenai anak tersebut. Kegiatan berkomunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi bukan hal yang mudah baik pendidik maupun orang tua untuk menjalin komunikasi dua arah secara efektif. Ada banyak kendala baik dari pendidik maupun orang tua. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. B. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru dan orang tua. Objek penelitian ini adalah upaya kerjasama guru dan orang tua dalam mendidik anak usia dini. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil tempat PAUD Purbasari sebagai upaya kerjasama antar guru dan orang tua dalam beberapa kendala dalam belajar anak usia dini di sekolah maupun di rumah. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Juli 2020 sampai 20 Juli 2021. Diuji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan hasil temuan data peneliti dengan uji kredibilitas. Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, namun penulis hanya menggunakan sesuai perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan. Melakukan pengamatan berarti peneliti kembali ke sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. C. Triangulasi. Triangulasi dapat menguji kredibilitas. Ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah penguji untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber 164 menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti sebagai mencari sumber data lain yang berasal dari perpustakaan, buku-buku, serta literatur lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.